Beda. Oh, Itu Mas. Syaratnya TOEFL kan. TOEFL. TOEFL itu kan kayak syarat pasti kalau mau lanjut S2. Oke. Biar aman, minimal biar aman. Kayak gitu Oke. ya. Nah, saat itu ternyata TOEFL yang diminta oleh Fulbright itu ada 550 skornya. Skornya. Itu untuk TOEFL lumayan tinggi. Itu rata-rata Minimal. Minimal justru ya. Minimal untuk 550. Iya, iya, iya. Namun, teman-teman, jangan bayangkan dia teman saya ini, mentor saya sebenarnya ya. Itu jangan bayangkan dia TOEFL-nya 550. Enggak sampai. Oh, justru nggak sampai. Enggak sampai. Oke. Dia saat itu TOEFL-nya di bawah 500, Mas. Oke. Untuk ke Amerika. Namun yang dia gunakan ya ini hanya sekedar saran bagi teman-teman yang mau lanjut S2 di luar negeri. Yang paling penting dia itu menggunakan strategi adalah menghubungi siapa yang bakal jadi mentor dia. Kalau bahasa mahasiswa itu pembimbing. Oke. Pembimbing dia saat dia mengerjakan tugas akhirnya. Okay. Tugas akhirnya. Nah, kebetulan dia itu mendapatkan rekomendasi dari mentornya itu, pembimbingnya. Oke. Nah, anehnya entah kebetulan atau gimana, pembimbingnya itu salah satu panitia di beasiswa Fulbright ini. Oke, siap. Kayak gitu. Berarti jadi memanfaatkan ya, memanfaatkan boleh jadi dia ya. Masuk beasiswanya lewat jalur belakang. Iya. Walaupun sebenarnya dia lewat jalur depan. Jalur depannya apa? Memang iya, beasiswa skor TOEFL-nya minim, tapi dia itu ada syarat. Dalam waktu berapa tahun TOEFL-nya harus sampai skor sekian. Skor minimalnya jadi itu. Masih ada waktu ya? Iya. Setelah sampai di sana. Nah, lucunya kan setelah sampai di sana misal ya, itu dia kan dapat ini kayak tiket agar bisa les memperkuat bahasanya agar TOEFL-nya tinggi kayak gitu. Ada sekitar 3 tiket, per tiket itu 1 bulan. Ya, untuk memperkuat agar skornya tinggi, nyampe ya. Namun setelah belajar sekian kali di rumah sebelum menggunakan tiket ini ya, itu skornya nggak nyampe dia, Mas. Kayak gitu. Lalu gimana? Nyampe di Amerika setelah menggunakan 1 tiket, kan ada 3 atau 5 saya lupa. Itu setelah menggunakan tiket pertama, mentor saya ini nyerah semacamnya, kayak semacam nyerah gitu. Nyerahnya gimana? Tiket yang lain diuangkan jadi uang, diuangkan. Dijual ke siapa atau gimana saya kurang tahu detailnya ya. Yang jelas itu tiketnya diuangkan. Jadi dia seakan-akan tidak perlu lagi menyelesaikan masalah skornya yang tidak sampai. Nah, caranya apa? Dia menghubungi dulu. Dan ternyata pembimbingnya dia itu bertanggung jawab. Ya udah, dia apa kata saya. Kayak gitu. Gitu. Biasanya kuliah di sana itu 2 tahun untuk S2-nya kelar. Mentor saya ini setahun selesai. Wih, cepat ya. Gimana nggak cepat, Mas? Dia hampir semua tugasnya itu adalah hasil S2 yang di UGM. Kebetulan dia sebelumnya S2, sudah S2. Tapi belum lulus. Oh, iya. Tugas akhir. Oke. Tugas akhir kan biasanya ada beberapa bab kayak gitu ya. Nah, hampir semua tugasnya ini dibalikkan ke S2 yang di Amerika ini. Dibawa. Jadi sudah ada fondasinya ya. Sudah ada kayak gitu. Akhirnya di masa kalau bahasa mahasiswa itu seminar proposal kayak gitu. Mentor saya ini bukan mengirimkan proposalnya, bukan, tapi sudah full tesisnya. Udah komplit dong. Udah komplit. Tanpa bimbingan, karena memang sudah jadi. Nah, jadi saat itu pula lah dia itu seminar proposal, di hari yang sama juga ujian tesis. Defense tesis. Kayak gitu.
Berarti pintar memanfaatkan sebenarnya. Pintar memanfaatkan. Tapi misalnya ada orang yang dia kalau udah misalnya sudah selesai nih, yang di apa sebelumnya di UGM. Jurusannya sama dengan saya yang di UGM. Iya. Misalnya dia emang kalau mungkin kan banyak nih seusia anak muda ini masih ceroboh. Ya udah yang di UGM nggak usah dipakai lah. Ada yang dihapus kadang filenya kan. Ada yang seperti itu sebagian kan. Yeah. And then ketika sudah di Amerika atau di luar negeri itu ternyata itu masih kepake. Dipakai. Nah, itu yang menjadi ini sih. Bahkan itu lanjut sampai S3-nya di sana, Mas. Dilanjutkan. Karena setelah lulus itu, setelah 1 tahun langsung S3 di sana. Langsung ngambil di sana ya? Gitu. Jalur beasiswa juga? Beasiswa juga. Gampang ya? Ngeliat itu kayak gampang gitu loh. Gini Mas, kalau bahasa teman-teman ya, para pemburu beasiswa, saya sudah menjadi pemburu beasiswa PPB, para pemburu beasiswa lah ya. PPB ya benar-benar. PPB para pemburu. Itu. Okay. Saya mulai memburu beasiswa itu selepas S1. Saya lulus S1, nggak langsung ya, mungkin ada jeda beberapa bulan. Itu baru menjadi kayak pemburu beasiswa. Oh, ini dapatnya di UGM ini juga ya? Alhamdulillah dapatnya di UGM. Kebetulan. Jangan bayangkan itu 1 kali daftar langsung lolos. Enggak, Mas. Bolak-balik ya. Banyak beasiswa yang coba saya daftar enggak lolos. Itu biasa. Kenapa? Ya udah, listnya banyak. Misal bulan Januari saya daftar list ini. Nanti saya ada ya listnya ya. Kalau mau. Bulan Januari ada 4 list beasiswa. Ya udah daftar 4-4-nya. Tinggal nunggu pengumuman ya. Pengumumannya mana yang lolos? Kalau ternyata yang lolos 2, ya ambil yang menurut teman-teman disukai. Nah, kalau saya sendiri kan ambil beasiswanya S2-nya Kemenak kayak gitu. Nah, di Kemenak itu jangan bayangkan ya, guys. Syaratnya ribet. Enggak, Mas. Syaratnya pertama yang jelas online ya. Online, semua pendaftaran online. Beda cerita dengan kalau ujiannya beda ya. Kalau dulu masih belum ada pandemi, harus sana. Tatap muka lah ya. Tatap muka lah ya. Nah, syaratnya itu kalau teman-teman mau daftar ya S2, itu syaratnya ya ijazah S1, KTP, KK, terus umum ya kayaknya. Umum, foto, itu kan umum. Kayak terus kerja lah ya. Nah, yang berbeda mungkin ini kalau di Kemenak ya harus enggak umum juga ini, menyiapkan rencana tesis. Umum kalau di kalangan magister, untuk magister hampir semua magister kalau daftar beasiswa untuk magister biasanya harus rencana tesis. Gitu. Umum sih. Itu kan masih umum. Terus yang lain TOEFL. Yang berbeda mungkin ini. Kenapa? Kemenak buat isai ya. Itu buat isai enggak usah banyak-banyak sih. Enggak nyampe 500 kata mungkin. Cuma kamu harus membuat argumen kenapa Kemenak harus menerima kamu, kok tidak menerima yang lain. Alasannya. Buat argumen itu aja, opini. Dan ya itu bisa dicari cerita-ceritanya. Karena aku gini gitu. Gitu karena aja. Aku anak pintar, cerdas dan rajin belajar ini. Macam-macam lebih gitu lah ya kan ya. Kurang lebih gitu lah ya. Cuma ya Mas ya. Itu jangan terlalu diambil serius. Kadang ya panitianya itu nggak lihat itu. Kecolongan lah ya. Kadang ya kalau teledor karena terlalu banyaknya apa kayak gitu. Kadang nggak dilihat itu. Karena berapa lembar itu. Jadi jangan khawatir kalau misal ya kata-kata isainya itu terlalu jelek. Jangan khawatir itu. Nyantai aja lah ya. Ya udah buat sebisanya aja. Jangan terlalu worry lah ya. Oke. Itu. Karena apa? Yang menentukan itu di wawancara. Iya benar, interviewnya lah. Di interviewnya gitu. Kebetulan dulu kan saya saingannya sekitar berapa ya? 80-an kalau nggak salah. Itu se-Indonesia. Se-Indonesia. Kalau nggak lebih.
90 entah saya lupa, tapi ada catatan tepatnya ada. Itu disaring diambil berapa? Ya, yang lolos 15 orang. 15 dari 80-an itu ya. Lebih, saya lupa tepatnya. Tapi kalau main aman segituan lah. Oke. Itu seluruh Indonesia yang ke sana waktu itu, dan kebetulan lolos. Dan lolosnya di 4 kan ada 15 ya. Berarti saya skor 2 ke bawah. Secara skor itu 2 paling bawah. Oh, udah miris ya? Miris ya. Okay. Kenapa kok miris, Mas? Terus terang, saya daftar untuk yang di UGM ini bukan opsi saya. Kenapa kok bukan opsi saya? Ya, saya sejak S1 itu fokus saya adalah bahasa Arab. Bahasa Arab. Basic saya pesantren. Oke. Bahasa Arab, dan saya sempat dulu itu mengatakan kayak kafir bahasa Inggris itu karena bahasa munafik, bahasa apa, sempat bahasa-bahasa kayak gitu muncul. Bahasa-bahasa yang dalam lah ya. Intinya bodoh amat dengan belajar bahasa Inggris. Iya. Kayak gitu. Bahasa Inggris gitu dulu ya. Aku juga suruh pesantren dulu. Gitu ya. Iya, suruh pesantren tapi 1 tahun. Tidak bisa ngomong. Iya benar. Jadi sempat lah belajar kayak fa'ala yaqulu fa'ala no fa'ala gitu ada ya? Ada. Basic saya ke arah situ. Iya. Nah, saya lulus S1, orang tua menyarankan saya beasiswa. Oke. Menyarankan lanjut, bukan beasiswa, menyarankan lanjut. Cuma sudah cerita kalau ngasih dengan biaya sendiri ada tanda-tanda kurang nggak kuat gitu loh, Mas. Oke. Dari pembicaraannya gitulah. Saya melihatnya nggak mungkin. Jadi saya harus beasiswa gitu. Saat itu jangan bayangkan saya sudah tahu beasiswa itu kayak gimana. Saya nggak tahu. Belum masih. Belum jadi pemburu beasiswa. PPB ya, belum. PPB. Belum tergolong dalam itu. Para pemburu beasiswa. Belum. Masih anak yang polos dengan beasiswa ya. Informasi tentang itu masih minim. Masih minim sekali. Itu tahun berapa? Tahun 2016. 2016. Masih zaman BBM ya? Masih meter-meternya BBM ya? Ya. Minta PBB-nya dong ya. Ya, itu. Zaman-zaman itu masih segitu sih. Iya. Nah, karena itu akhirnya saya lulus, tidak ada persiapan untuk beasiswa sama sekali. Yang penting saya kelar dulu. Tujuannya gitu. Oke, yang satu penting kelar dulu ya. S1-nya kelar gitu. Nah, setelah sidang skripsi. Oke. Setelah sidang skripsi kan sambil menunggu ke wisuda itu, barulah saya mulai mencari apa sih yang diperlukan syarat untuk beasiswa. Oke. Nah, saya carinya karena masih minim informasi, akhirnya dari mouth to mouth, mulut ke mulut. Bagi yang mungkin lebih ke seniornya, cari ke senior. Iya, tanya ke senior. Oke. Mulut ke mulut, guys, apa sih beasiswa itu? Apa sih? Tanya ke sana kemari. Sistemnya segala macamnya ya. Akhirnya dari sekian pembicaraan dengan beberapa teman-teman itu, mereka lebih menyarankan Nas, daripada kamu nyari beasiswa sekarang, kamu sekarang persiapkan TOEFL. Oke. Bahannya dulu ya. Persiapkan persyaratannya dulu. Karena untuk beasiswa S2 ya tanpa TOEFL berat untuk dapat. Walaupun ada ya, misal beasiswa TAFID ada kan tanpa TOEFL gitu. Iya. Cuma repotnya Mas, nanti ya kalau beasiswa TAFID misal, untuk lulus S2 sebelum sidang tugas akhirnya itu harus menyerahkan TOEFL. Padahalnya sama aja. Sama aja gitu. Mending kita mempersiapkan dulu sejak awal kayak gitu. Nah, gitu. Nah, karena disuruh TOEFL ya, saya akhirnya dengan basic bahasa Inggris yang tidak punya sama sekali pergi ke Paris. Untuk mendalami. Dengan berat hati sebenarnya karena saya nggak suka bahasa Inggris. Awalnya ya. 4 bulan di Paris itu yang namanya grammar dalam bahasa Inggris saya baru bisa setelah 4 bulan di sana. Padahal grammar itu basic sekali ya. Utama ya. Basic sekali dalam bahasa Inggris. Oke. Karena saya main-main di sana. Main-mainnya apa? Sendiri atau saya belajar tapi nggak serius. Oke. Gitu. Berarti gak niat lah awalnya. Kurang terlalu niat. Oke. Nah, menginjak bulan ke-5 karena saya sudah tahu minimal TOEFL, ya udah saya fokus ke TOEFL.
kayak gitu. Nah, TOEFL itu kan basicnya nggak ada speaking bahasa, nggak ada conversation ya kalau bahasa Inggris ya. Target kampus yang saya tuju adalah kampus-kampus yang bahasa ibunya atau bahasa pengantarnya itu berbahasa Indonesia. Target awal. Target itu saya daftar lewat LPDP. Jalur yang susah itu. LPDP nggak lolos, akhirnya dapat informasi beasiswa yang lain, yang beasiswa Kemenak ini. Yang lebih gampang ya. Lebih berbeda lah dengan yang nggak seribet LPDP lebih tepatnya kayak itu. Nggak pakai bahasa Inggris. Yang Kemenak. Yang Kemenak kebetulan gini Mas. Saya kan punya teman satu teman yang itu sama-sama di Jember dan dulu pernah kita satu tim dalam lomba apa kayak gitu. Dan dengan teman ini juga lah saya dengan dia berburu beasiswa sama dengan kampus yang sama. Karena kebetulan teman saya itu kakak tingkat saya dan jurusan kita sama. Kayak gitu ya. Nah, teman saya ini sejak SMA sudah ahli bahasa Inggris. Sudah memenangi lomba pidato bahasa Inggris, memenangi semuanya bernuansa Inggris, debat bahasa Inggris dan sebagainya. Kayak gitu. Saya ajaklah teman saya ini ke UIN. Kebetulan yang dibuka 4 kan. UIN Jakarta, UIN Jogja, UIN Semarang, sama terakhir UGM ini. Saya mengajaknya ke teman saya ini ke UIN. Karena secara jurusan kita linier. Bersama. Linier kalau bahasa kita ya. Sama lah ya jurusannya. Kayak gitu. Nah, teman saya ngasih obor. Obor maksudnya gimana tuh obor? Ngasih provokasi. Nas. S1-nya udah di IAIN, masa mau S2 di UIN? Kampus entah. Bahasa-bahasanya dia gitu. Agak provokator ya. Provokatif banget, yang akhirnya dia mengajak saya untuk kuliah di UGM. Untuk mendaftar di UGM, yang awalnya saya tidak tahu Mas, kalau ternyata bahasa pengantar di UGM ini semuanya memakai bahasa Inggris. Berarti dikira bahasa Indonesia ya? Ya, kan masih kampus dalam negeri gitu loh Mas. Awalnya saya tidak tahu. Nah, yaudah setelah saya tetapkan hati dan niat untuk masuk ke UGM untuk daftar beasiswa itu, yaudah saya siapkan di situ dan kaget. Ternyata semua persiapannya harus menggunakan bahasa Inggris. Dari segi wawancaranya, dari segi isai-isainya, rencana tesisnya dan semuanya berbahasa Inggris. Kayak gitu. Saya yang memang untuk persiapan beasiswa ini tidak mempersiapkan skill conversation, listening saya kan di TOEFL saya sangat kecil ya. Kayak gitu, tidak mempersiapkan sama sekali. Kaget. Piye. Nah, ini saya mau menceritakan ke teman-teman kalau daftar beasiswa itu bukan tentang dia pintar atau enggak ya, yang saya mau ceritakan. Kenapa? Karena ketika saya wawancara ya, itu persiapan ngomongnya itu cuma 2 atau 3 hari. Tanpa basic kemampuan ngomong. Saya tidak punya kemampuan conversation yang bagus. Bahkan sampai sekarang mungkin. Misalnya cuma you know me kalau ngomong ya macam kayak gitu. Kayak gitu. Nah, kebetulan saat itu yang wawancara saya adalah Kelly Swazi. Dia salah seorang dosen tetap di sana, asalnya dari Hawaii di Amerika. Kelly Swazi. Kelly Swazi. Kelly Swazi. Salah satu dosen favorit saya karena bagus ngajarnya. Cuma gini, tahun-tahun pertama saya ngikuti dia itu saya nggak mudeng Mas. Dia ngomong opo gak paham Mas. Iya. Ngomongnya bukan Jawa soalnya ya. Dia nggak bisa bahasa Indo. Itu sudah di UGM. Setelah lolos. Ini cerita tadi itu setelah lolos. Tapi sebelum lolos Mas,
Nah, saat saya wawancara, yang saya lakukan adalah saya hafalan kata-kata yang bakal muncul di wawancaranya. Nah, kok bisa saya tahu ini bentuk-bentuk pertanyaannya? Saya itu pergi ke salah satu TU lah ya. Kalau bahasa-bahasa di sekolah itu guru, tenaga umumnya di jurusan yang saya daftari, saya pergi ke kantornya dia untuk bertanya, wawancaranya apa sih? Ngapain aja sih? Pertanyaannya apa aja? Itu saya tanya. Selain ke TU, saya hubungi ke mahasiswa yang di sana, yang sudah kakak tingkat kita. Kakak tingkat, iya benar. Saya pergi ke kontrakannya, saya tanya-tanya, apa aja. Nah itu, dari situ saya dapat masukan, kemungkinan pertanyaannya gini. Oke. Dari situ saya list, saya buat jawaban versi saya, dan setelah itu saya hafalkan kata-katanya, full hafalan. Hafal. Dari cara ngomongnya ya udah saya ngomong di depan kaca itu. Wis. Ya gitu. Kayak orang acting lah ya. Persis. Oh iya. Kayak itu hafalan. Kayak antagonisan gitu ya. Gitu, pertanyaan-pertanyaannya apa aja saya hafalkan. Kenapa? Karena saya bingung apa sih. Nah, sampai teman saya sampai sekarang ingat Mas, teman yang sekarang ternyata sama-sama lolos dan satu kelas itu, dia itu cerita ke saya. Yang paling diingat dia tentang saya itu, ketika mau wawancara, saya itu termasuk orang yang paling khawatir dan paling heboh. Kenapa? Karena hampir semua orang yang ada di situ saya tanyain, wawancaranya apa ya? Paling kepo ya. Saya tanyain semuanya. Jadi kadang ada sampai yang risih ada. Apa sih kamu gitu ada? Ada cewek ya mungkin ya. Karena saat itu saya nggak mandeng mau cewek mau cowok. Ini usaha saya. Usaha untuk bisa lolos ya, untuk bisa hasil terbaik lah ya. Gitu. Dan jangan bayangkan ketika wawancara saya bisa lancar. Kenapa? Di wawancara semua yang saya hafalkan ada yang nggak masuk, lebih banyak nggak masuknya. Oh, berarti miss ya? Miss. Oke. Kayak gitu. Dan hasilnya alhamdulillah ya diberikan yang terbaik. Iya. Lumayan Mas, kan dapatnya kita uang terpenuhi semua lah. Dari uang ongkos SPP itu kita fully gratis. Terus kita dapat uang hidup untuk kos, untuk makan, uang saku lah ya. Itu sekitar 1.900.000-an. Lumayan dong. Tiap bulan lumayan. Terus uang buku atau kalau ada penelitian dapat uang penelitian. Oke, berarti enak itu, ya. Dapat gitu. Untuk ukuran mahasiswa seakan-akan kita dapat gaji tetap. Iya. Selama 4 tahun lah ya. 2 tahun. Oh 2 tahun. Oh iya 2 ya. Magister. Oh iya, saya kira 2 tahun. 2 tahun. Kayak gitu. Saya kira yang ini tadi. Gini 1 Oke. 4 tahun keenaan. Sudah kok saya minta ini. Nah, untuk beasiswa ini Mas, jangan bayangkan beasiswa itu kita harus kuliah saja Mas. Nah, di tempat-tempat lain itu kita juga bisa dapat beasiswa penelitian. Kita juga beasiswa fellowship kalau bahasa kita ya. Fellowship itu kayak kalau bahasa SMA itu kayak studi bandingnya keluar kota kayak gitu. Itu ada tambahan lagi ya istilahnya ya. Kalau mau daftar dapat kayak gitu. Saya kemarin daftar ke beberapa tempat yang lolos 2 sebenarnya. Yang satu saya nggak ambil karena ternyata uang pesawat tidak ditanggung. Uang sendiri. Kayak gitu. Saya angkat tangan karena sudah lolos tapi nggak ada uang untuk ke arah situ. Yang satu ditanggung penuh. Semuanya. Full. Kebetulan dapat di ini Mas, di NUS, National University of Singapore. Itu kampus terbaik se-Asia nomor 1. Yang di Singapura itu ya. Itu selama selama berapa hari atau berapa? 40 hari. 40 hari. 40 hari di sana. Segala hal ditanggung.
Tanggung. Kebetulan saat itu saya dengan teman-teman ditaruh di apartemen. Yang kalau di Jetos lah ya. Boleh jadi kayak Jetos. Kayak Jetos lah. Ya. Yang ini Mas, kalau dihitung-hitung per harinya itu sampai jutaan. 2 juta, 3 juta. Bisa dibilang kalau misalnya hotel tuh bintang 5 ya mungkin ya. Maybe saya nggak pernah ke hotel bintang 5, jadi saya nggak bisa membandingkan ya. Kualitas bagusnya. Oke. Bisa diceritain fasilitasnya ya apa mungkin sana bisa menerawang. Oke. Nggak apa-apa. Kalau mau ceritain saya nggak masalah. Nanti pengen akhirnya bahaya kan. Mending nggak tahu kalau saya tahu jadi nggak pengen. Oh di Singapura di kecamatan apa di Singapura? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Apa namanya? Ada seharusnya itu. Apa ya? Kentridge. Itu Kentridge. Namanya KENT, Kentridge. Kota. Daerahnya Kentridge. Namanya Kentridge. Nggak ada RT RW ya? Jalan namanya sih kalau sana. Jalan. Ada jalan ini langsung kayak penegak gitu, langsung dari kepolisian biasanya kalau sana. Nggak ada RT RW mungkin langsung polisi. Mungkin ya. Ya gitu. Dari situlah ya udah lumayan 40 hari terus padahal kalau dihitung-hitung belajarnya cuma seminggu. Belajarnya 10 hari, enggak seminggu, 10 harian. Terus presentasi kan terakhir di akhir itu presentasi itu sehari. Untuk presentasi saya. Kalau presentasi fullnya 10 hari. 10 hari. Hari-hari lain jalan-jalan. Oke. Ya udah jalan-jalan keliling. Suasana luar lah ya. Bangun link, bangun pertemanan kayak gitu. Punya mungkin ada teman di Singapura? Ada ya? Oh yang patung singa yang itu bolak-balik kita itu. Itu mananya itu? Lumayan jauh kalau dari situ. Soalnya kayak dari pojok ke pojok bukan pojok ke pojok sih, dari ujung ke ujung gitu loh. Tempatnya beda-beda tempat. Itu iya. Misal dia di selatan, kita di utaranya gitu. Oke. Gitu. Lumayan jauh tempatnya. Oke. Berarti berangkat dari Batam kan? Dari sini dari Batam? Enggak, dari Jakarta. Langsung dari Soekarno-Hatta. Saya saat itu dari Jakarta. Surabaya. Saya dari Surabaya. Juanda langsung ke sana. Juanda ke sana langsung. Oke. Nah, lumayan ditanggung semua. Lumayan lah ya. Nah, itu tidak 1-2 kayak gitu, Mas. Banyak sekali. Bagi teman-teman yang mau, monggo langsung kontak saya kasih nanti ada nomornya di sini. Mohon kontak langsung aja. Nanti kita diskusi saling sharing mana aja kayak gitu. Tanya informasi tentang beasiswa, terus dari fellowshipnya juga dan gitu. Hal yang lain-lain yang mungkin teman-teman pengen mendalami lagi informasi yang mungkin belum tahu gitu ya. Jadi bisa mendalami lagi informasi karena sebenarnya sangat penting Mas. Karena pendidikan bagi kita terutama generasi penerus ya, generasi zaman milenial ya, zaman Z kalau bisa ya. Itu ilmu itu sangat penting sebenarnya. Bukan sekedar kita sekolah, tapi selain sekolah kita juga harus bisa mengambil minimal dari satu pelajaran dari setiap bangku lah. Setiap SMA. S1, S2, bahkan mungkin gelar dokter ya, itu juga harus bisa mengambil gitu deh. Ini sekarang menjadi Mario Teduh lah ya. Jadi Mario Teduh. Ya, boleh. Berapa? Laki-laki atau perempuan? Terutama perempuan. Nah, perempuan meskipun nanti endingnya kan ada yang bilang perempuan endingnya akan di dapur, ngapain sekolah tinggi-tinggi kan gitu. Nah, kembali lagi, justru karena endingnya menjadi seorang ibu rumah tangga, seorang perempuan harus bisa mendidik anaknya yang lebih baik lagi. Makanya pendidikan itu penting. Kalau tanpa pengetahuan kemudian mendidik, ya memang oke, nggak masalah, tapi cuma lebih beda. Ada bedanya. Misal teman-teman bayangkan yang ngedidik antara seorang yang ahli dengan orang yang biasa. Otodidak lah ya. Kayak gitu. Kayak Mas Alvin dia ahli di vlog atau ahli di ahli di perfilman video kayak gitu.
Kemudian saya yang kurang ahli tentang video dan vlog. Kemudian dari situ saya mengajak ada orang ingin belajar. Ingin belajar tentang membuat YouTube gimana, membuat ini gimana, kayak gitu. Akan beda ceritanya ketika orang tersebut belajar ke Mas Alvin atau ke saya. Arahannya beda banget. Begitu juga dengan orang tua, kalau udah tahu kayak gitu, cara didiknya itu beda cerita. Hasilnya akan berbeda untuk generasinya. Ya, oke. Karena ini juga Mas, karena kembali lagi, intinya sekarang dari teman-teman yang penonton sudah kurang lebihnya mengetahui jalurnya ya kan, untuk bisa meneruskan cita-cita orang tua ya kan. Oh ternyata untuk dapat beasiswa nggak sesulit itu kok. Dapat beasiswa tergantung dari kemauan kita, bukan dinilai dari kemampuan kita. Jadi tinggal kita ayo cari informasinya, ayo kita daftar, ayo kita lakukan apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa lolos. Kan gitu ya. Gagal coba lagi, gagal coba yang lain. Ya, karena masih banyak yang banyak informasi tentang informasi tentang beasiswa gitu kan. Itu yang untuk teman-teman yang harus diketahui. Jadi intinya untuk podcast teman ngopi yang berbahagia sih. Kayak pidato jadi. Untuk podcast teman ngopi yang santuy, dalam podcast hari ini kita lebih mungkin lebih menekankan pada anak muda ya. Iya, yang mau lanjut terus biasanya nggak bisa lanjut. Masih ragu. Karena masalah ekonomi kayak gitu. Bismillah ya. Bismillah pasti bisa untuk generasi yang lebih baik lagi. Oke. Kayaknya untuk podcast sampai di sini. Sampai sini nanti kita akan sambung dengan tema yang berbeda, yang lebih menarik lagi karena nanti aku pengen juga mengenai karya-karya ilmiahnya ya kan. Kan punya karya tentang itu yang mistis. Nah itu biar nanti bisa kita sharingkan lagi di next time ya kan. Misalnya kita. Nah jadi untuk teman-teman podcast dan untuk teman-teman ngopi, intinya tuntutlah ilmu hingga ke setinggi mungkin atau ke negeri Cina. Nah itu. Nah tetap fokus sama cita-cita kalian karena kalian adalah generasi penerus di rakyat Indonesia merdeka. Oke, teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube PTB Persembahan dari Prosperland Indonesia. Dan untuk podcast kali ini cukup sekian dan see you.